Ustadz tidur di tempat presiden, Ustadz tidur. Presiden mana, Datuk? Soekarno? Bukan. Soeharto? Bukan. SBY? Bukan. Habibie? Bukan. Susilo Bambang Yudhoyono? Bukan. Presiden yang sekarang, presiden jujur, presiden sederhana, presiden yang paling santun, namanya Joko Widodo. Datuk salah. Was wrong, mistakes. Itu presiden paling rusak di Indonesia. Gara-gara dia, kita menderita sampai hari ini 10 tahun. Dan kami para ustadz ditangkap tanpa kasus pidana. Ya? Jadi Datuk salah. Orang Malaysia begini dekat. Tidak tahu kalau presiden kita ini rusak. Ini Mulyono ini. Iya, saya tidak tahu musola ini pro Jokowi atau tidak. Tapi ini kebenaran. Tidak peduli. Tidak peduli. Ya, 500 tahun kita bergulat, Islam menang. Islam dimuliakan karena persatuan antara Wali Songo dan Ba'alawi. Kalian sendiri yang bangun Islam, kalian yang hancurkan. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Tidak tahu menjaga rahasia. Ini permainan siapa? There is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang sana untuk menenggelamkan, menghancurkan Islam Indonesia. Supaya tidak muncul. Karena tidak ada Islam yang paling baik, Islam yang paling santun, Islam yang paling toleran, Islam yang paling berdedikasi, dan Islam yang paling berkompeten. Kecuali Islam Indonesia. Saya baru pulang dari Malaysia. Bulan lalu saya baru pulang di Malaysia. Saya tidur di rumahnya Datuk Yahya. Sama nama dengan saya. Beliau tokoh besar di Malaysia. Anwar Ibrahim pun dimaki-maki sama beliau. Karena kawan. Mereka dekatan rumah. Rumahnya besar sekali. Dia bilang, Mr. Yahya, nanti malam tidur di rumah saya. Ratusan kamarnya. Tidur di mana saya, Datuk? Ada kamar yang saya nanti bawa Pak Yahya tidur di tempat saya. Ustadz Yahya tidur. Ustadz tidur di tempat presiden, Ustadz tidur. Presiden mana, Datuk? Soekarno? Bukan. Soeharto? Bukan. SBY? Bukan. Habibie? Bukan. Susilo Bambang Yudhoyono? Bukan. Presiden yang sekarang, presiden jujur, presiden sederhana, presiden yang paling santun, namanya Joko Widodo. Datuk salah. Was wrong, mistakes. Itu presiden paling rusak di Indonesia. Gara-gara dia, kita menderita sampai hari ini 10 tahun. Dan kami para ustadz ditangkap tanpa kasus pidana. Ya? Jadi Datuk salah. Orang Malaysia begini dekat. Tidak tahu kalau presiden kita ini rusak. Ini Mulyono ini. Iya, saya tidak tahu musola ini pro Jokowi atau tidak. Tapi ini kebenaran. Tidak peduli. Tidak peduli. Kalau kebenaran, katakan. Katakan. Jangan di karang-karang cerita. Saya bilang Datuk sudah salah. Masa Mr. Yahya? Telepon dia, nanti saya bicara. Ada nomor HP-nya? Ada. Silakan telepon, nanti saya bicara dia. Saya di sana tanggal 11 sampai tanggal 15 Oktober. 5 hari lagi, Jokowi itu sudah mau turun. Sekarang dia berikan tongkat estafet itu kepada anaknya. Ini Fufu Fafa ini. Ini Gibran. Pidato tidak mempunyai konteks dan teks yang baik. Sudah ketahuan dari awal. Cara memegang mic di tangan kiri. Tidak pernah latihan leadership. Sudah ketahuan. Jadi kalau orang protes ijazah palsu, bukan cuma palsu, memang bukan sarjana. Dari tutur katanya, menggunakan grimmernya pun, sudah kami ragu dari awal. Biar bagaimanapun pemimpin itu kalau pernah duduk di bangku kuliah, bertatap muka dalam
indeks prestasi kumulatif, pasti punya kemampuan leader. Punya kemampuan kepemimpinan. Tapi ini memang tak punya apa-apa. Nah, kesempatan Luhut Binsar Panjaitan, ini bajingan-bajingan semua yang menungganginya. Termasuk juga Prabowo yang menunggangi. Sekarang kita lihat bagaimana realita bangsa kita ini. Jangan kita cuma pikir, oh kita aman-aman saja. Negara Malaysia sana tidak tahu bagaimana struktur pemerintahan kita di Indonesia. Dan Jokowi itu dianggap baik sekali. Rendah hati, sepatunya murah, bajunya murah. Betul, tapi haus kekuasaannya luar biasa. Sampai sekarang tidak mau lari dari apa ini? Apa namanya? Kamera. Mau muncul terus. Mau muncul terus. Ya kita doakan Pak Prabowo hati-hatilah. Bapak, karena kalau tidak, Bapak akan tergelincir. Ini manusia jago sekali ini. Bagaimana cara menghindar. Dan orang-orangnya banyak di sekitar kita ini. Ya, orang-orangnya banyak. Dulu ada ustadz-ustadz yang setia dengan kita. Sama-sama. Sekarang sudah ikut dengan mereka. Sudah bela-bela itu. Sampai jadi pembohong. Itu, siapa? Hasan, Haikal. Itu lidah ular semua itu. Hanya karena fulus. Bangga mereka. Satu sudah menyerah. Menghina-hina tukang es teh itu. Itu. Dasar kompetensi daripada keilmuan seorang ulama adalah bi'ilmi ulama'i. Bi'adlil umaro. Bisyakowatil akhniya. Bidawatil pukuroi. Jadi dasar keilmuan seorang ulama itu ilmu. Kalau tidak punya kompetensi, tidak berilmu, berarti bukan ulama. Kalau saya sudahlah, jangan dianggap ustadz, bukan ulama. Saya hanya diangkat Allah dari lumpur kafir, lumpur musyrik, ditempatkan ke dalam hidayah Islam. Dan begitu dalam Islam, konsisten. Ya Allah, Engkau berikan hidayahmu. Dan saya menemukan kebenaran Islam ini sebagai pegangan hidup mati kami sekeluarga. Satu saja. Berikan saya umur panjang, kutegakkan agamamu. Kalau 1000 orang yang berjuang atas namamu sebagai mujahid, maka di dalamnya ada saya. Kalau tinggal 100, aku pun masih ada. Tinggal 10, aku masih ada. Tinggal 1, akulah orangnya. Sekarang sudah terbukti kan? Sekarang sudah terbukti. Tumbang satu persatu, tidak ada lagi yang muncul yang keras. Semua dilembutkan. Semua bila perlu dirangkul. Demi menjaga NKRI. Demi menjaga keutuhan, toleransi antar umat beragama. Ibu bapak tidak tahu taktik. Walan tardo ankal yahud. Wala nasro hatta tatabiya milatahum. Kafir-kafir ini bermain di bawah tanah. Mereka bergerak bagaimana orang Islam itu. Kaum grassroots, orang-orang yang tinggal di pinggiran, daerah-daerah yang terisolasi, supaya mereka bisa murtad. Kalau kita di Keranggan sini sulit untuk dimurtadkan. Tapi contoh yang terjadi di Makassar itu, mulai dari rumah makan, hotel-hotel semua, Merry Christmas and Happy New Year. Aduh, jadi seperti Manado ini. Manado pun tidak begitu sekarang. Periksa saja di Google, persentase umat Islam di Manado 62%. Begitu. Islamkan yang kafir, kokohkan iman saudara Muslim. Dulu saya masuk Islam, Manado itu cuma 0,18%. Sekarang persentase umat Islam di Manado 62%. Hampir tiap hari orang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tertarik dengan ajaran agama ini. Cuma persoalannya inilah. Kadangkala sesama ulama saling menggigit, saling berkelahi. Orang tanya, Ustadz di kubu Ba'alawi atau di kubu Wali Songo? Ya, saya jawabannya bijak. Saya di kubu Ba'alawi.
karena itu adalah keturunan Nabi. Dan saya juga ada di kubu para ulama, innal ulama warasatul anbiya. Tapi saya tidak ada dalam kubunya Imaduddin. Saya tidak ada dalam kubunya Imaduddin. Kalau orang bilang Habib Bahar Smith kelakuannya begitu, memang kelakuannya begitu karena dia lahir di Manado. Dia besar di Manado. Kalau dia lahir dan tumbuh di Jawa, insya Allah karakternya cooling down. Karakternya pasti tenang. Tapi karena dia tumbuh, lahir dan dibesarkan di Manado, maka karakternya seperti orang Manado. Itu Bahar Smith. Habib Bahar Smith. Saya sudah remaja, dia masih anak kecil. Rambutnya memang selalu panjang begitu. Jadi orang mencari tahu, mencari kelemahan Bahar Smith. Ketika dia melakukan hal-hal negatif, Habib Rizik Syihab yang dibawa kemana-mana. Yang dilempar kemana-mana. Ibu bapak tahu, terakhir kami satu penjara. Penjara kami bukan di atas tanah, di bawah tanah. Bareskrim Mabes Polri. Sampai penyakit yang tidak pernah saya derita. 2022 saya keluar dari penjara. Penyakit itu nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Dokter bilang pembengkakan jantung. Dokter bilang lambung. Macam-macam penyakit. Saya bertahan sampai hari ini, ibu bapak. Belum lagi kawan-kawan saya yang tewas di dalam penjara. Di dalam penjara itu tidak ada ventilasi. Hanya kipas angin. Kalau kipas angin mati, lampu mati, sulit kita bernafas. Penjara di bawah tanah. Bersama dengan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Dari semua tahanan yang sakit, hanya Habib Rizik yang nggak pernah sakit. Ini. Jaga persatuan ini. Kenapa sama-sama orang Islam saling menjelekkan? Apa untungnya? Apa manfaatnya bagi umat? Umat jadi bingung. Banyak jamaah yang bertanya, Ustadz, tolong bicarakan. Setiap ceramah sampaikan itu, Ustadz. Ustadz di pihak mana? Saya tidak ada di pihak manapun. Saya bela Ba'alawi, saya bela Wali Songo. Ba'alawi adalah keturunan Nabi dan Wali Songo adalah pewaris dari para Nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi saya tidak mungkin tidak beriman kepada anak cucu Nabi, zuriat Nabi, dan tidak beriman kepada para ulama. Saya hormat, saya respect, saya takzim kepada mereka. Yang saya tidak hormat, yang saya tidak takzim itu tuh Imaduddin itu. Dia yang bikin kasus. Bukan main dosanya nanti itu. Saya juga berteman sama Haji Roma Irama. Tapi dengan kejadian begini, saya diundang. Satu waktu saya diundang, wallahi, saya sampai viral di YouTube. Undang Ustadz Yahya Waloni. Waktu sebelum ceramah, saya nggak tahu kalau saya diundang ceramah, Pak Haji. Di warung di belakang, saya di-input terus di kuping. Ustadz mesti begini, kita mesti jujur bicara soal begini, begitu, begini. Mana saya tahu? Orang saya dari kafir. Dan saya tahu, jangankan Habib Rizik dan Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi. Jangankan Habib Rizik dan Nabi Muhammad. Panggil orang Arab yang sudah lahir di Indonesia. Ibunya Jawa, bapaknya orang Arab. Ya, dan kemudian periksa gen dengan orang Yahudi. Periksa gennya. Sama enggak dari keturunan Ibrahim? Ini kok langsung periksa gennya Rasul dari Ibrahim dulu. Bu. Berapa bini Ibrahim? Berapa bini Ibrahim? Sampai ada istilah Hebrew. Hebrew itu menyeberang sungai. Delta Mesir. Mereka mau ke Mesir dari Babilonia. Kota pertama kali yang menjadi kota metropolitan di dunia sebelum ada Amerika, Eropa adalah Babilonia. Nah, Babilonia ini adalah tempat di mana perampokan sering terjadi oleh bapaknya Ibrahim. Bapaknya Ibrahim ini perampok besar.
termasuk gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Fudail bin Iyad, mantan perampok, mantan pencuri dan lain sebagainya. Mereka menyeberang sungai delta Mesir, sampai di Mesir bertemu perempuan namanya Siti Hajar. Lahirlah anak pertama bernama Ismail. Kebetulan Sarah ini mandul. Ketika malaikat akan menghancurkan Sodom dan Gomora, malaikat bilang kepada Ibrahim, kamu sudah tua sekali. Istrimu juga sudah tua sekali. Tapi istrimu sakit hati sekarang. Insya Allah, tahun depan anaknya akan lahir. Namakan dia Ishak. Lahirlah, tapi ini Ismail sudah lahir. Hati terbakar sebagai seorang madu. Istri tua. Melihat Allahu Akbar, ini istri muda cepat sekali melahirkan anak. Mau lari tak boleh dari panggilan Allah. Tapi memang cantik perempuan Sarah ini. Perempuan dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu Irak. Lahirlah. Kemudian namanya Ismail. 13 tahun kemudian lahir perempuan. Sarah punya anak bernama Ishak. Disunat adalah Ismail. Disembelih, dijadikan sebagai ujian adalah Ismail. Di kitab Kristen, Ismail lebih dulu lahir, lebih dulu disunat, dan dikatakan Ishak. Dia sendiri yang menuliskan bahwa yang lebih dulu lahir adalah Nabi Ismail. Tapi yang dibaptis, yang disunat adalah Ishak. Nah, ini kitab gila, kitab tidak masuk akal. Makanya saya perlihatkan kepada hakim di pengadilan. Hakim tanya kepada pendeta-pendeta ini, coba tolong luruskan dulu ini. Coba tolong luruskan. Ya, sudah jelas-jelas bahwa yang lahir pertama anaknya bernama Ismail. Tapi menurut Kristen, anak yang tunggal adalah Ishak, jauh, belum lahir. Nah, ini cerita gila semua, tidak kontekstual, tidak sistematik, tidak masuk tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong, nggak bisa dipercaya itu, palsu semua. Dan saya punya data tentang kepalsuan Bible itu. Saya perlihatkan di depan pengadilan, bebas saya. Lahirlah anak ini, kemudian disunat dengan Ibrahim. Lalu saya mau tanya ibu, kalau ibunya 2, bapaknya 1, Ismail dan Ishak ini anak tiri atau anak kandung? Sekali lagi, anak tiri atau anak kandung? Kandung, karena dari 1 bapak, kecuali bapaknya 11, ibunya 1, berarti anak buangan. Tapi di Islam pun tak boleh, tak ada anak haram. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ada agreement, ada perjanjian. Itu adalah milik Allah. Kafir di luar sana, ibu-ibu umur 120 hari kandungannya, tanya dia, you punya kandungan umur berapa Maria? Kalau Islam Maria Magdalena. Oh, usia saya 4 bulan, kata dokter. 4 kali 3, 120. Berarti sudah terjadi agreement. Allah sudah datang. Ruh sudah bicara kepada janin ini. Hei Yahya Waloni, kamu adalah ciptaan kami adalah penciptamu. Lalu saya dari dalam rahim, ibu saya menjawab, Kolubala, kami akan menyembahmu. Sekarang pertanyaannya, waktu saya masuk Islam, pindah agama atau kembali? Pindah agama atau kembali? Kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Karena dari kandungan, saya sudah mengatakan, Kolubala. Jadi tidak ada orang yang pindah agama. Kecuali dari Islam, pindah ke Kristen, itu betul-betul bajingan Makanya kalau orang dapat hidayah, jangan panggil mu'alaf. Mu'alaf itu nggak konsisten. Satu hari ini beriman, besok sudah kafir lagi. Itu mu'alaf kadang-kadang bikin malu itu. Saya tidak pernah kalau ada panitia bilang, Ustadz Yahya ini mu'alaf, pasti saya hajar tuh panitia itu. Saya buka mu'alaf, tidak ada konteks mu'alaf.
mayyakdilau fahuwal muhtadin wa mayyutlil faulaika humul khasirun. Jadi tidak ada mualaf, yang ada muhtadin. Muhtadin. Muhtadin orang yang mendapat petunjuk, hidayah. Murtadin orang yang keluar, ro dan ha. Muhtadin mendapat petunjuk, yang keluar dari petunjuk adalah contohnya Taifudin di Amerika itu. Itu. Jadi sudah jelas ya. Saya dan istri anak bukan pindah agama. Our family never can put our belief but coming back to the truth. Tapi pulang pada kebenaran. Jadi bukan pindah agama, kembali pada kebenaran. Oh, orang kafir sakit hati sekali. Dan kalau sudah pindah, kalau sudah tersusun kehidupan keluarga Islami dengan baik, ajarkan anak istri kita untuk beriman kepada Allah. Belajar Quran, belajar hadis sebaik-baik mungkin, agar Allah tambahkan hidayah itu dengan ketakwaan. Ini yang kami lakukan satu keluarga. Alhamdulillah, sampai hari ini kami tetap konsisten menegakkan Islam. Walau dalam kondisi kehidupan kami yang kurang sehat. Ya, ini tadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah menunggu lama. Saya tadi malam, tengah malam baru bisa tidur. Karena pesawat kami ditunda berapa kali. Insya Allah di bulan Ramadan yang sudah semakin dekat, beberapa bulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan umur kita, dan kita diberi rahmat untuk memasuki bulan suci Ramadan sampai pada hari yang fitrah. Insya Allah kami akan datang Pak Haji, kalau di sini melaksanakan sholat tarawih, ya kasih tahu saja, Ustaz kita tarawih di sini. Insya Allah kami bisa ikut bersama. Ya, sambil memberikan, karena kebanyakan banyak orang yang belum tahu kapan Injil diturunkan. Ramadan pertama itu kitab apa yang Allah turunkan setelah 700 tahun, apa yang diturunkan sampai kepada kitab yang namanya Al-Furqan. Al-Furqan. Al-Furqan, penyempurna antara hak dan batil. Itu belum banyak yang tahu rahasia diturunkannya kitab-kitab samawi. Jadi semua kitab termasuk Injil Isa alaihissalam diturunkan pada malam ke-18 Ramadan. Malam ke-18 Ramadan. Jadi malam ke-18 Ramadan itulah Allah turunkan kepada Isa Injil. Semua firman Allah diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang panas. Diwajibkan bagi kita untuk berpuasa, menahan lapar, menahan haus, dan menerima daripada panggilan berita ini. Dan orang kafir yang tidak beriman pun mendapat berkah dari saum kita, dari puasa kita. Kalau ibu bapak bertanya, Ustadz, adakah orang kafir puasa? Oh ya. Bahkan ada gereja yang setiap hari Sabtu dia harus puasa. Namanya Adventis. Adventis itu bahasa Ibraninya, Advent itu menanti. Jadi mereka sampai hari ini belum percaya Al-Masih itu sudah datang. Maka dikasih nama Adventis, gereja penantian. Padahal mereka tidak tahu bahwa Isa Al-Masih sudah pernah datang. Pernah datang dan tinggal di Gunung Libanon. Ibunya meninggal di Gunung Libanon, sementara Al-Masih diraibkan oleh Allah. Ya, disunyikan oleh Allah, digaibkan oleh Allah, sampai sekarang mereka perselisihkan dan mengatakan Isa Al-Masih mati tersalib. Pertanyaannya sederhana, kalau betul Isa tersalib, tersalibnya di mana? Di mana kata pendeta-pendeta, kata orang Kristen? Di Golgota. Golgota itu artinya tempat eksekusi mati tentara Romawi. Orang-orang yang pelanggaran kasusnya sudah residivus, sudah berulang-ulang kali melakukan tindakan pidana, itu harus disalib.
Nah, tempatnya di mana? Golgota. Golgota itu bahasa Ibraninya Bukit Tengkorak. Karena semua mati jadi tengkorak di situ. Dan katanya Al-Masih disalib di situ. Pertanyaannya simple logic. Kalau betul Isa Al-Masih tersalib di situ dan tanah terbelah dua, orang mati bangkit kembali menurut berarti yang percaya dan beragama Kristen pertama kali adalah orang Yahudi. Yahudi agamanya apa sekarang? Yudaisme, kitabnya Talmud, dan tidak percaya kepada Nabi Isa. Mereka akan percaya Nabi Isa kalau Nabi Isa dari keturunan mereka akan percaya Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ishak. Tapi sayang seribu sayang, Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail. Itu yang mereka tolak. Cuman syafaat yang ada pada Nabi Muhammad selalu mereka harapkan. Hikoman takim dekholama Muhammadin. Kami harapkan selalu wahai Muhammad, syafaatmu Muhammad, syafaatmu Muhammad, syafaatmu. Jadi mereka menunggu syafaat Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ibu bapak lihat di YouTube, orang Yahudi menyebut nama Nabi Muhammad di tembok ratapan. Ikoman takim. Kami menunggu syafaat yang dari engkau Muhammad. Karena mereka juga tidak mau masuk neraka. Mereka ingin masuk surga, tapi tak bisa. Surga itu adalah hak prerogatif Allah yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang akan masuk ke dalam surga. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan.